Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kori Anur Hafifah dari Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ekonomi dari Universitas 19 November Kolaka. Sebelum kita memahami pengertian dari kelompok sosial, terlebih dahulu kita mengetahui pengertian dari kelompok dan juga sosial. Kelompok didefinisikan sebagai sekumpulan individu atau orang-orang, sedangkan sosial biasanya berkaitan dengan masyarakat. Halo, perkenalkan, nama saya Nirma Aulia, ingin menjelaskan definisi kelompok sosial. Kelompok sosial adalah sekumpulan individu yang memiliki hubungan timbal balik, kesadaran bersama sebagai bagian dari kelompok, serta berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kelompok sosial terdapat norma, nilai, dan pola interaksi yang mengatur perilaku anggotanya sehingga menciptakan keteraturan dan kohesi sosial. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi sosial menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Sarjono Sukanto, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan timbal balik. Yang kedua itu menurut Robert K. Morten, kelompok sosial mencakup kumpulan orang-orang yang memiliki pola interaksi norma dan perasaan keanggotaan yang sama. Dan yang ketiga yaitu menurut Emil Durkheim, kelompok sosial terbentuk dari solidaritas sosial yang menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Assalamualaikum, saya Nur Ramadhani. Saya akan menjelaskan ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama, ada tujuan atau motif tertentu yang ingin dicapai. Yang kedua, ada interaksi antar sesama individu di dalam kelompok. Yang ketiga, ada keinginan membentuk kelompok dengan peranan masing-masing anggota kelompok. Keempat, ada norma dan nilai yang disepakati yang diterapkan dalam kelompok. Dan yang terakhir, keberlanjutan kelompok bertahan dalam waktu tertentu, bukan sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis dari kelompok sosial. Yang pertama, berdasarkan cara terbentuk. Kelompok formal, kelompok dengan struktur organisasi yang jelas, misalnya koperasi. Kelompok informal, kelompok yang terbentuk secara spontan, misalnya teman sebaya. Yang kedua, berdasarkan ikatan, dibagi menjadi dua. Yang pertama, kelompok primer, hubungan dekat dan akrab seperti keluarga. Selanjutnya, kelompok sekunder, hubungan formal dan fungsional seperti organisasi perusahaan. Homans, terbentuknya kelompok sosial diawali oleh interaksi sosial, kontak dan komunikasi antar individu. Perasaan bersama seperti timbul perasaan senasib atau tujuan yang sama. Aturan kelompok, norma dan nilai yang disepakati bersama. Adapun fungsi kelompok sosial yaitu sebagai sarana sosialisasi, pengendalian sosial, meningkatkan solidaritas dan pencapaian tujuan. Perkenalkan, nama saya Iin Pratama Rusli. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh dari kelompok sosial. Yang pertama, ini adalah contoh dari kelompok sosial formal, yaitu kelompok kerja di suatu perusahaan yang terdiri dari beberapa karyawan yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan atau proyek tertentu dalam waktu tertentu. Selanjutnya, ini adalah contoh dari kelompok sosial primer, yaitu keluarga, yang dimana anggota keluarga memiliki hubungan emosional yang kuat dan saling mendukung. Terakhir, ini adalah contoh dari kelompok sosial sekunder, yaitu komunitas mahasiswa, kelompok yang terbentuk di lingkungan kampus berdasarkan minat tertentu, contohnya seperti himpunan mahasiswa jurusan atau badan eksekutif mahasiswa. Kesimpulan, kelompok sosial adalah wujud nyata dari sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial. Kelompok ini memiliki fungsi penting dalam kehidupan seperti membentuk kepribadian, mengatur perilaku melalui norma, memberikan identitas diri, dan memfasilitasi kerjasama. Dengan berbagai bentuk dan fungsinya, kelompok sosial tidak hanya membentuk individu mencapai tujuan pribadi, tapi juga menciptakan keteraturan sosial di masyarakat. Memahami konsep ini adalah kunci untuk menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.